seragamnya, terus perlengkapan belajarnya udah siap belum? Bukunya, coba dicek udah rapi belum? Sebabnya biar tidak mengganggu pembelajaran hari ini. Sudah rapi? Sudah dicek ya, silakan duduk kembali. Buku pelajarannya boleh disiapkan. Pelajaran apa hari ini? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12.
dapat ditarik magnet dan yang tidak, ya. Jadi nanti tugas kalian nanti ada magnet, ada pasir, ada paku, bisa nggak ditarik oleh magnet? Apa itu magnet? Ada yang tahu magnet? Ya. Saya yang ya, betul. Tepuk tangan dong buat ya. Saya menolak benda. Oke, sebelum lanjut lagi ada lagunya. Ya, ada lagu tentang magnet biar kalian selalu ingat. Kalau dari lagu. Kelihatan tidak? Ada kelihatan ya? Kelihatan tidak? Masih belum kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Lihat ya? Ya. 1, 2, 3. Sebelum memulai lagi, kita lihat videonya dulu ya. Lihat video YouTube-nya biar lebih memahami pembelajaran. Simak baik-baik, nanti ada beberapa pertanyaan. Magnet sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini ceritanya. Seorang pria yang tinggal di kota Magnesia Yunani sedang mengembara domba. Tiba-tiba dia merasa ada yang menjaga. Sepatunya seperti ditarik oleh sebuah batu hitam yang dipijaknya. Oh, ternyata ada paku pada sepatunya. Batu hitam tersebut pernah dikenal dengan sebutan magnet. Sejak saat itu, magnet sudah jadi bagian penting dari hidup manusia, mulai dimanfaatkan sebagai kompas atau penunjuk arah oleh para pelaut sekitar abad ke-11. Hingga saat ini, banyak benda-benda di sekitar kita memanfaatkan magnet, mulai dari mobil, komputer, hingga benda sehari-hari di rumah seperti tempelan kulkas dan pintu kulkas. Ada lagi nih yang lebih keren, yaitu kereta magnetik yang bisa melayang di udara. Oh bisa ya? Tenang, nanti kakak bakal jelasin kok. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat magnet dulu ya. Pertama, bentuk magnet. Ternyata ada banyak loh. Ada jarum, keping, batang, silinder, cincin, dan lagar atau kapal kuda. Kedua, magnet mempunyai daya tarik magnet. Tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik.
plastik, dan kayu. Nah, dari benda-benda berikut, coba pilih mana yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Iya, betul banget. Paku dan peniti termasuk benda magnetik. Kalau penggaris dan pensil termasuk benda non-magnetik. Ketiga, daya tarik magnet ternyata bisa membuat benda yang tipis. Kalian bisa nih main sulap-sulapan pakai magnet. Gimana caranya? Pertama, kalian taruh pakai kecil di atas karton, lalu pegang magnet dan arahkan ke bawah karton. Sekarang, coba deh geser-geser magnet tersebut. Nah, magnet yang ada di atas karton pasti akan bergerak-gerak mengikuti arah gerakan magnet. Wah, keren kan? Kalian bisa menggunakan paku tanpa menyentuhnya. Sifat yang keempat, sifat magnet memiliki dua bentuk, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U atau utara, atau disebut N atau North, dan kutub selatan yang dilambangkan dengan N atau selatan atau South. Kutub magnet terletak di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau sebuah magnet dipotong-potong, maka setiap potongan magnetnya akan memiliki dua kutub. Kutub-kutub antara dua magnet juga bisa berinteraksi satu sama lain loh. Kutub yang sama atau sejenis akan tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berbeda jenis akan saling menarik. Sifat kelima, magnet juga mempunyai medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Misalnya, sebuah paku diletakkan dengan jarak tertentu dari magnet dan akhirnya tertarik pada magnet. Namun, jika paku diletakkan sedikit lebih jauh, paku tidak dapat lagi ditarik oleh magnet. Itu artinya paku tersebut sudah berada di luar medan magnet. Medan magnet tidak bisa terlihat, tapi bisa kita buktikan dengan percobaan berikut. Letakkan magnet di atas kertas, kemudian taburkan serbuk besi di sekitarnya. Coba lihat apa yang terjadi. Iya, serbuk besi membentuk pola atau garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet. Ada yang tahu medan magnet yang paling kuat ada di bagian mana? Apakah kutub-kutub magnet? Apakah bagian magnet? Atau semua bagian magnet yang kuat? Iya, jawabannya adalah kutub magnet. Coba deh kalian lihat, serbuk besi lebih banyak ternyata pada kutub magnet kan? Terus bagaimana ya cara mendapatkan magnet? Apakah harus mencari batu nisan seperti di kota magnetnya dulu? Gak perlu jauh-jauh kok. Kalian bisa loh membuat magnet sendiri di rumah. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang bersifat magnetik, misalnya besi atau baja. Ada 3 isyarat sederhana untuk membuat magnet. Pertama, dengan cara membuat sebatang besi atau baja dengan menggunakan salah satu ujung magnet. Gosoknya berulang-ulang kali ya, dan cari searah. Kedua, dengan cara induksi. Gampang kok, kalian tinggal dekatkan besi atau baja pada sebuah magnet. Besi tersebut akan memiliki gaya magnet yang bisa menarik benda-benda magnetik lainnya. Tapi kalau magnet dijauhkan dari besi, gaya magnet tersebut akan hilang. Dan yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Caranya, besi atau baja dililit terlebih dahulu dengan kawat. Kemudian, ujung-ujung kawat disambungkan dengan baterai sebagai sumber listrik. Saat listrik mengalir melalui kawat, besi atau baja akan memiliki gaya magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut dengan elektromagnet. Tapi kalau arus listrik diputus, besi atau baja akan kembali kehilangan gaya magnetnya. Ada yang tahu nggak magnet paling besar yang ada di bumi? Iya, magnet bumi. Jadi bumi sendiri sebenarnya adalah magnet. Buktinya, bumi memiliki 2 kutub magnet. Kutub utara magnet bumi ada di bagian selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi ada di bagian utara bumi. Jangan sampai tertukar ya antara kutub magnet bumi dengan kutub geografis bumi. Karena bumi adalah magnet, bumi juga memiliki medan magnet yang besarnya sekitar 25 sampai 65 mikrotesla. Medan magnet bumi inilah yang mempengaruhi jarum kompas ke arah utara dan selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa benda di sekitar kita ternyata memanfaatkan magnet. Lalu, apalagi ya penerapan magnet yang lain? Ini yang maksudnya kereta magnet melayang di awal video. Apa sih kereta magnet? Kereta magnet atau magnetic levitation merupakan kereta super cepat yang telah ada saat ini. Kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 650 km per jam.
membandingkan kereta api listrik di Indonesia memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam. Jadi kecepatan kereta magnet ini lebih dari 5 kali lipat. Lalu kenapa kereta magnet bisa super cepat dan berjalan melayang ya? Kereta magnet dapat melaju tanpa menyentuh rel karena adanya gaya tolak menolak antara magnet di bagian bawah kereta dengan magnet pada rel. Karena berjalan melayang, hambatan pada kereta sangat kecil sehingga kecepatannya lebih tinggi. Ada lagi konsep kendaraan magnetis yang namanya hyperloop. Hebatnya lagi, kecepatan hyperloop hampir